Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Embun Surgawi. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Yang demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya berikan tema renungan ini adalah kehidupan yang berkuasa mengalahkan hawa nafsu, yaitu hawa nafsu kedagingan. Hawa nafsu kedagingan itu seperti dikatakan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19, yaitu nafsu untuk marah, nafsu untuk membenci, nafsu untuk berpesta fora, nafsu untuk bertengkar, nafsu untuk mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu kedagingan kita yang seperti itu? Menurut Rasul Petrus, kita bisa mengalahkan semua itu kalau kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya seperti pendatang dan perantau. Sebagai penduduk pendatang, itu tidak punya hak yang penuh. Sebagai perantau, itu hidupnya itu singkat, sementara, karenanya merantau. Bahkan Rasul Petrus mengatakan bahwa hidup itu hanya seperti rumput dan buah rumput yang sangat singkat sekali. Walaupun mungkin saya dan saudara bisa mencapai umur 80 atau 70 atau 80 atau bahkan 100, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya bahwa mati umur 100 tahun itu masih muda. Tapi itu sebentar, karena kita akan lama di surga. Kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, sehingga kita harus sungguh-sungguh seperti nasihat Rasul Petrus ini, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya dan saudara harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging? Karena ternyata keinginan daging itu berjuang untuk melawan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata menjauhkan diri artinya bisa juga menahan. Mengapa saudara? Karena kita ini di dunia ini masih hidup dalam kedagingan. Walaupun dalam kedagingan kita harusnya hidup oleh iman, tapi kadang-kadang tidak hidup oleh iman. Ya, seperti Paulus berkata, hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tetapi ada kalanya tidak hidup oleh iman, tapi oleh hawa nafsu itu. Karena kedagingan kita itu harus kita jauhkan. Dan kata menjauhkan diri itu bisa berarti menahan dan kemudian membuang. Seperti dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1, dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mengapa saudara? Sekali lagi, karena keinginan daging itu berjuang untuk melawan jiwa kita. Artinya, keinginan daging itu terus-menerus mau berjuang untuk menghancurkan jiwa kita. Karena kata berjuang melawan jiwa kita itu bukan seperti suatu peperangan yang satu lawan satu, tapi suatu peperangan di mana ada sepasukan militer yang menyerang musuhnya. Dan sepasukan militer itu sudah meneliti dulu, menyelidiki dulu kelemahan-kelemahan musuhnya. Jadi keinginan daging itu selalu menyelidiki diri kita ini di mana letak kelemahannya. Itu yang diserang. Seperti contohnya Simson. Simson itu penuh Roh Kudus, tetapi dia ada kalanya tidak penuh Roh Kudus karena menuruti keinginan dagingnya, yaitu hawa nafsunya untuk terus-menerus hidup bersama dengan Delila. Yang sudah tahu Delila wanita yang tidak baik, tapi dia mengikuti hawa nafsunya sehingga akhirnya Simson hancur, bukan hanya jiwanya sampai tubuhnya.
Berbeda dengan Yusuf yang dia bisa menahan hawa nafsunya, menjauhi hawa nafsu atau menahan hawa nafsu kedagingannya, dan kemudian bisa menolak atau membuang. Yaitu ketika dia berkali-kali diajak untuk tidur bersama istri Potifar, selalu menolak. Walaupun ada kesempatan, walaupun tidak ada orang, Yusuf tidak mau. Sebab Yusuf takut akan Tuhan, yang berarti takut berbuat dosa walaupun tidak ada orang yang tahu. Walaupun akhirnya Yusuf difitnah, masuk penjara, tapi Yusuf akhirnya juga dalam hidupnya diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, menyelamatkan Mesir dan menyelamatkan keluarganya dari bahaya kelaparan. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita terus berjuang untuk bisa mengalahkan keinginan daging kita dengan cara sadar hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hanya seperti pendatang dan perantau, bahkan seperti rumput dan bunga rumput. Dan marilah kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Menjauhkan diri dan kemudian juga menahan dan membuang nafsu kedagingan kita. Dan kita ikuti kehendaknya Tuhan seperti Yusuf. Sehingga kita dipakai Tuhan untuk diberkati dan memberkati banyak orang. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menyegarkan jiwa kita dan membuat mata kita bercahaya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup dan hidupan kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan menyertai kita senantiasa.